Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter dan teman-teman semua. Mohon izin, perkenalkan saya Rida Sofiatul Hovifah, NRP 19102111068. Di kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan dalam seleksi oral, seleksi asisten dosen anatomi di kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan anatomi di blok FBS, yaitu blok fundamental basic science gitu ya. Jadi ini adalah basic-basic dari anatomi yang nantinya sebagai penunjang gitu ya untuk mengetahui detailnya secara lebih lanjutnya lagi di blok-blok selanjutnya. Jadi mungkin izinkan saya dokter untuk saya mensimulasikan diri ketika saya mengajar kepada adik-adik tingkat nanti. Baik, baik, oke, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar ya anatomi di blok FBS Fundamental Basic Science. Jadi untuk mengefektifkan waktu, yuk kita lanjut aja, kita mulai aja. Bismillah ke materi. Oke. Oke, nah jadi di FBS kali ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, yang pertama ada positio anatomika, yaitu posisi atau anatomical position, di mana ini adalah posisi anatomi yang menjadi standar anatomi untuk mempermudah kita dalam memahami gitu ya. Jadi ada standarnya gitu kan, setiap sesuatu itu ada standarnya. Nah, anatomi juga ada standarnya, di mana posisi anatomi standar itu nanti ada penjelasannya, di mana posisinya itu berdiri tegak, di mana tubuhnya itu menghadap ke depan, kemudian telapak tangannya itu menghadap ke depan juga gitu. Nanti ada gambarnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari positio anatomi. Kemudian garis hayal. Nah, garis hayal ini nanti ada garis-garis imajiner. Ini tuh kayak garis imajiner aja, hayalan aja. Tujuannya apa? Untuk mengetahui gitu ya bagian-bagian dari setiap tubuh, di mana untuk mempermudah kita dalam memahami juga kayak gitu kan. Ini posisi kanan, posisi kiri, depan, belakang, kayak gitu kan ada dibagi dua gitu ya. Ada garis hayal yang membagi tubuh tersebut. Kemudian ada gerak anatomi. Nah, ini gerak anatomi ini berhubungan dengan persendian. Nantinya sendi ini terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan jaringan, dan juga sendi ini juga ada beberapa jenis gitu. Ada sendi ginglimus, trochoidea, spheroidea, dan lain sebagainya. Kemudian ada junctura synovialis. Nah, ini adalah junctura yang memiliki gerak yang banyak gitu, tidak terbatas. Kemudian anatomi sistem organ. Nah, ini kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini ada ada 9 sistem organ, dari mulai circulation, respirasi, kemudian endokrin, reproduksi, muskuloskeletal, dan lain sebagainya, ada 9. Nah, ini tuh penting sekali untuk kita ketahui, karena ini sebagai dasar ketika teman-teman nanti memahami dasar-dasar ini, maka akan mempermudah kita nih nanti di anatomi yang lebih detail lagi di blok-blok selanjutnya, karena udah punya dasar yang kuat, sehingga mempermudah kita nanti untuk memahami, dan nantinya itu bisa berhubungan dengan clinical significance-nya, dengan penyakit-penyakitnya, di mana untuk belajar anatomi itu tidak hanya kita tuh hafal mati gitu. Oh, ini cranium, oh ini humerus, oh ini femur. Tidak seperti itu, teman-teman. Sebetulnya ada trik untuk memahami anatomi biar lebih gampang diingat. Caranya adalah dengan cara kita tuh memperbanyak kita harus memperbanyak kosakata, bukan kosakata, kayak informasi. Contohnya nih, kranium. Kranium ini kita harus tahu kranium ini fungsinya apa, posisinya di mana, letaknya di mana, kemudian ada bagian-bagian apa aja di kranium itu. Nah, jadi harus memperluas kabel-kabel tentang kranium ini. Kenapa? Karena kan suatu ketika yang namanya otak ini kan bisa aja memori ini masuk jangka pendek, masuk jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini bisa bisa masuk ke memori jangka panjang ketika yang pertama repetition, sering diulang, yang kedua dengan cara memperbanyak informasi tentang
tentang kata tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita belajar anatomi, oh ini humerus. Oh, humerus ini fungsinya apa nih? Lokasinya di mana? Nah, itu bisa mempermudah kita dalam memahami anatomi, teman-teman semuanya. Kayak gitu ya. Selanjutnya, nah jadi anatomi itu apa sih? Jadi anatomi itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Greek. Greek itu bahasa Yunani ya teman-teman. Dari temnein yang artinya itu untuk memotong, untuk mengurai. Nah, jadi secara lebih detailnya lagi, jadi ini tuh sebagai dasar juga untuk dissection, terus ilmu yang mempelajari struktur tubuh juga fungsi dari anatomi tersendiri adalah untuk mengerti, untuk understanding, untuk mengerti penyakit dari pasien. Di mana ketika kita paham anatomi, nantinya klinikalnya itu kita bisa gunakan untuk pemeriksaan fisik atau yang lebih advance-nya lagi kita tuh bisa tahu tentang image teknik kayak radiologi gitu ya. Kemudian bisa dipraktikkan dalam hal medis dan lain sebagainya. Jadi penting sekali ya anatomi ini. Kayak gitu. Oke, nah ini ada gambarnya, ini adalah proses diseksi ya, diseksi yang dilakukan pada zaman dahulu. Kemudian, jadi kalau ditanyakan, Kak, kenapa sih anatomi ini banyak bahasa Latinnya, kenapa banyak bahasa Yunaninya gitu, kenapa enggak pakai bahasa itu, bahasa daerah masing-masing setiap negara gitu, kayak nah, tujuannya apa? Jadi kan bahasa Latin sama bahasa Greek ini memang sangat jarang sekali digunakan dalam bahasa conversation, dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, artinya ketika jarang digunakan dalam conversation, maka akan sedikit perubahan pada kata tersebut sehingga dijadikan patokan utama kayak gitu. Coba misalnya nih teman-teman anatominya tuh sesuai dengan bahasa daerah kayak atau bahasa Inggris. Kadang-kadang bahasa Inggris juga kan membingungkan kadang-kadang ada beberapa. Kalau pakai bahasa Indonesia juga kadang membingungkan, karena kan setiap negara itu beda, makanya harus ada patokan utama, patokan satu, patokan yang jadi tumpuan semua, paham gitu, kayak gitu ya. Nah, terus apa sih yang membedakan anatomi sama fisiologi? Kalau anatomi itu lebih ke struktur, lebih ke morfologi, lebih ke bagian-bagiannya. Sedangkan kalau fisiologi itu lebih ke fungsi dari setiap bagian. Nah, sebetulnya anatomi dan fisiologi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ketika kita belajar anatomi, sebetulnya akan lebih baik jika teman-teman itu memahami gitu ya, sambil belajar fisiologi juga gitu. Jangan sampai kosong banget gitu. Kenapa? Karena kan ya tadi ya balik lagi ke yang awal gitu, ketika kita belajar anatomi, kadang-kadang kan kita tuh nggak langsung hafal ya, kadang-kadang ada kata-kata yang sulit untuk dimasukin ke otak gitu, kayak susah banget nih kata, tapi ketika kita tahu ini fungsinya apa, itu mudah gitu ya, cepat gitu, cepat ingatnya gitu, dan bisa masuk ke memori jangka panjang, kayak gitu ya adik-adik semuanya. Oke, masuk ke yang pertama, positio anatomica. Nah ini adalah posisi anatomical position, di mana letaknya itu adalah standing upright, jadi berdiri tegak, kemudian di mana bagian kepala dan dari bagian matanya itu melihat ke lurus ya ke depan, kemudian upper limb itu tangannya itu lengannya itu lengan bagian atas itu di samping-samping, terus lengannya itu agak sedikit jauh dari trunkus, terus telapak tangannya itu madep ke arah depan juga, terus thumb ini jempolnya menunjuk dari tubuh, terus lower limb paralel, jadi bagian kakinya tuh paralel, terus feet flat on the ground dan facing forward. Ya, kayak gitu teman-teman gitu. Fungsinya kok bisa sih kenapa harus atau posisi anatomika, tujuannya itu sebagai standar referensi poin gitu. Untuk standar referensi poin dari arah gitu, terlepas dari actual positionnya. Teman-teman gini ya, ada pasien nanti terus posisinya itu tiduran kan, posisinya tiduran terus ada dokter yang menjelaskan gitu ya di bagian superior atau di bagian inferior ya, kadang kita bingung ya ini atau di bagian ini, kadang bingung kan, kita nggak tahu ya posisi maksudnya superior dari pasien atau superior dari mana kan. Nah ketika kita ingat posisi anatomikanya, berarti ada dasarnya gitu ya, udah berarti udah kebayang sama kita gitu yang dimaksud sama dokternya tadi itu ke sana kayak gitu kan. Jadi memang tujuannya itu untuk mencegah kebingungan ketika pinpointing structure gitu, ketika ditunjuk, terus membuat make things clear dan juga mengefektifkan waktu kayak gitu. Oke, nah kayak gini kan. Positio anatomica.
Lanjut. Nah, di positio anatomika ini, sebentar ya. Di positio anatomika ini dibagi menjadi 3 bidang khayal. Nah, 3 bidang khayal ini adalah garis khayal yang membagi kayak garis-garis gitu kan. Jadi ada tiga sebetulnya. Ada sagittalis, frontalis dan transversalis gitu ya teman-teman. Planum itu garis khayal. Nah, jadi sagittalis ini membagi tubuh menjadi kanan dan kiri ya, menjadi kanan dan kiri. Sagital ya, sagital aja di sini kan ada sutura sagital ya, berarti yang membagi kanan dan kiri. Sebetulnya ada mid sagital, ada sagital aja. Kalau mid berarti benar-benar pas banget di mid, di medial. Sedangkan kalau sagital aja membagi kanan dan kiri tapi bisa aja tidak di tengah-tengah kayak gitu kan. Terus frontalis ya, frontal itu kan depan ya teman-teman, berarti kayak gini kan motongnya itu. Nah itu letaknya itu ada di garisnya itu kan kayak gini, berarti dia membagi dua antara depan dan belakang, atau istilahnya itu anterior dan posterior ya, front and back section kayak gitu. Terus ada trans. Nah ini sagittalis, kemudian frontalis itu bagi depan dan belakang. Terus transversalis. Nah, transversalis ini nama lainnya itu adalah horizontal karena garisnya itu horizontal gitu ya, kayak gitu. Terus dia membagi dua tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah, atau bagian superior dan inferior kayak gitu. Nah, ini juga ada aksis ya, aksis sagital, aksis transversal, sama aksis longitudinal. Udah berarti ya. Jadi kalau sumbu itu kan kayak aksis gitu kan. Terus coba kita lihat nomor 6. Sumbu transversalis. Dan juga oh ini garis, kalau sumbu tuh kayak cuma titik-titik doang. Nomor 5 tuh sumbu. Sumbu, ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman, ini planum cardinalum atau anatomical plane ya. Anatomical plane. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian directional term atau istilah umum dari anatomi. Jadi ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami. Yang pertama ini ada medial dan lateral, ada superior inferior, terus ada proximal distal, ada ipsilateral dan kontralateral, terus nanti ada ventral dorsal, terus ada superficial, ada profundal. Nah, teman-teman, yang pertama ini ada superficial dulu ya, superficial, maaf, superior dan inferior. Superior itu kan atas ya, above, atas yang menuju ke arah kepala, oke? Nah, kalau inferior itu in ke bawah ya, menuju ke below, ke bawah, away, menjauhi dari kepala, inferior, floor gitu, inferior floor, lantar. Superior skull berarti tengkorak gitu. Nah, makanya teman-teman ingat ya, superior itu skull berarti ke arah ke atas, kalau inferior itu inferior floor itu ke arah bawah. Nah, contohnya nih biar mempermudah kita itunya ya. Superior berarti contohnya oris terletak superior terhadap mentalis. Oris itu mulut, mentalis ini dagu. Berarti oris terletak superior terhadap mentalis. Terus contohnya lagi ya, contohnya lagi umbilikus terletak inferior terhadap mame. Nah, jadi umbilikus itu pusat terletak di bawah dari payudara kayak gitu. Teman-teman paham ya? Teman-teman paham. Oke. Selanjutnya kita masuk ke anterior dan posterior. Ini nggak ada gambar di sini ya. Nah, jadi anterior posterior itu adalah bagian depan dan bagian belakang gitu ya, teman-teman. Ante itu kan ante itu depan, terus kemudian belakang. Nah, atau nama lainnya itu ventral atau dorsal. Ventral dan dorsal kayak gitu. Oke. Nah, contohnya bagaimana nih? Yang pakai contohnya gaster terletak superior terhadap limpa. Lambung terletak anterior. Jadi lambung itu terletak lebih depan daripada limpa kayak gitu. Terus contoh yang kedua,
jantung terletak posterior, core terletak posterior terhadap coste. Jadi jantungnya terletak lebih belakang daripada tulang rusuk kayak gitu. Nah, ini adalah direction arah gitu untuk menunjukkan suatu arah. Kan kadang kalau kita nggak hafal ya bingung juga nanti kan. Nanti ada instruksi instruksi kadang kita bingung nih dan susah hafal banget nih ya. Selanjutnya superficial dan profundal. Nah, di superficial dan profundal ini, superficial itu artinya permukaan ya, surface. Kalau profundal itu deep, lebih dalam. Nah, contohnya di sini ada contohnya nih. Kulit lebih superficial daripada skeleton. Betul kan? Ya lebih luar gitu. Kemudian deep, paru-paru lebih profunda, lebih dalam daripada koste, daripada tulang rusuknya kayak gitu. Contohnya lagi, otot kaki terletak superficial daripada tulangnya, terus os radius dan os ulna terletak lebih profunda daripada otot lengan bawah kayak gitu. Selanjutnya adalah medial dan lateral. Sebentar ya teman-teman, sebentar. Medial lateral ini, kalau medial ini dia itu ke arah tengah, kalau lateral itu menjauhi middle. Gambarnya pokoknya kalau lateral itu kan ke samping-samping ya, kalau medial ke arah tengah. Contohnya, kita kasih contoh ya, jari manis nih teman-teman ya, ini kelihatan ya, jari manis itu letaknya itu kan kayak gini ya, kita bayangkan posisi anatomi ya teman-teman. Jari manis letaknya itu ada di proksimal terhadap jari manis letak di medial terhadap jari jempol kayak gitu ya teman-teman. Kita bayangkannya posisi anatomi yang tadi sudah kita pahami ya, jari manis letaknya itu di medial terhadap jempol karena emang agak ke tengah kan, jempol lebih lateral. Terus telinga letaknya itu lebih lateral terhadap mata, oke? Kayak gitu teman-teman. Terus proksimal dan distal. Proksimal dan distal. Nah, proksimal ini artinya itu lebih dekat ke pangkal. Jadi pangkal itu kan ujung awalnya ya, lebih dekat ke pangkal. Kalau distal itu menjauhi pangkal atau menjauhi batang tubuh. Nah, kita kasih contoh nih di sini. Wrist in telapak is proximal to the hand. Wrist ini lebih proksimal. Iya, lebih proksimal telapak tangan to the hand. Elbow. Oh, maksudnya ini yang benar yang mana, kayaknya kayak gitu ya. Ya udah sih, kasih contoh yang lain ya. Siku cubiti terletak proksimal terhadap ini karpal ya. Siku atau cubiti terletak proksimal daripada karpal. Terus pergelangan tangan karpal letaknya itu lebih distal daripada metakarpal, terletak lebih distal terhadap kubiti. Kayak gitu teman-teman ya, paham ya. Terus ada ipsilateral dan kontralateral. Ipsi itu adalah on the same gitu. Jadi dalam sisi yang sama, ipsi itu kan same. Kalau kontralateral itu opposite, berlawanan gitu ya. Kalau kanan sama kiri itu kan kontralateral ya. Kayak gitu teman-teman semuanya ya. Paham saya sampai sini ya, paham. Oke. Oke, selanjutnya kita ke lineal-lineal, ke garis-garis. Nah, ini adalah sama, ini garis khayal juga. Tadi kan kita udah bahas sagital, frontal, sama si transversal. Nah, ini kayak lebih detail lagi, di mana si lineal anatomi ini ada yang bagian anterior, ada bagian posterior, ini bagian thorax. Nah, ada linea midsternalis. Mid itu media, sternal itu dari sternum, karena dekat dengan os sternum. Nah, ini berarti linea midsternalis itu ini ya, teman-teman. Terus ada parasternalis, para itu kayak dekat di dekatnya gitu, di sampingnya itu di sini yang linear parasternalis. Terus midi clavicularis. Nah, teman-teman di sini tuh sebetulnya ada os clavicula, yang mana si os clavicula ini melintangkan. Nah, kita garis kalau kita tarik ke tengah-tengahnya tuh berarti kan di tengahnya di mediannya. Nah, berarti ini linea midi clavicularis. Terus ada linea axillaris anterior. Axilla itu ketiak ya teman-teman. Jadi ada di sini. Ini di anteriornya. Nah, kalau kita lihat di medial dari axilla ini ada di sini. Set gitu ya.
Terus posteriornya itu ya ada di belakangnya, posterior tangan belakang gitu. Terus kalau kita balik badan, kita lihat bagian posterior ada linea vertebralis dan ada linea scapularis. Linea vertebra karena dekat dengan os vertebra, linea scapularis karena dekat di sini tuh ada os scapula kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke abdominal region. Nah, abdominal region ini sebetulnya apa sih fungsinya? Kita harus mengetahui regio-regio atau kuadran gitu ya. Perut ini bagi-bagi gitu ya teman-teman. Tujuannya tuh untuk tahu kan di dalam setiap regio, di dalam setiap kuadran tuh dalamnya tuh apa, ada organ apa aja gitu ya. Jadi kita harus tahu setiap bagiannya, terus tahu juga di kuadran itu tuh ada organ apa aja. Nah, tujuannya apa? Karena kan nanti sebagai seorang dokter nanti kita kan akan mendiagnosis ya dan juga akan mentreatment, memberikan tata laksana kepada pasien. Tentunya kan harus dilakukan pemeriksaan dulu nih. Terus pasiennya bilang, aduh dok saya sakit nih perut di bagian kanan bawah. Nah, kita tuh berpikir, oke, kanan bawah itu ada organ kanan bawah itu berarti kemungkinan nanti pasiennya tuh nunjuk satu lokasi, semisal lokasinya tuh ada di regio iliaca dextra. Nah, berarti kan kita tuh harus berpikir bahwa oke, di regio iliaca dextra itu berarti ada organ apa aja nih, ada organ apa aja di sana, ada umbai cacing, terus ada appendix, ada sekom, ada colon ascendens, ada small intestine juga. Kita berpikir ke sana. Nah, nanti dari sana kita juga bisa mengambil hipotesis ada atau kemungkinan penyakit. Oh, mungkin aja nih pasien ada gangguan di appendixnya. Kayak gitu, itu contoh clinical significance-nya seperti itu. Dan nantinya untuk lokalisasi nyeri, tenderness, luka, atau ada benjolan, itu kan tetap harus tahu juga setiap lokasi. Nah, jadi abdominal region itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 9. Kalau bayi-bayi karena masih kecil ya badannya, itu biasanya dibagi 4. Kalau orang dewasa itu sebagai 9. Nah, kalau dibagi 4 itu ada kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Nah, seperti ini ya. Ini ada transfer point atau disebut dengan transumbilical point karena memang dekat umbilical. Terus sebentar teman-teman, sebentar aja. Ini masih kelihatan ya, masih aman. Kayaknya aman sih. Stop share. Oke. Okay. Nah, kemudian ada yang dibagi jadi 9 regio. Kalau 9 regio ada regio hipokondriaka dextra. Jadi kenapa ini hipo itu kan atas. Terus ini gastrik itu dari gaster gitu karena emang sejajaran sama organ gaster atau lambung. Terus ada epigastrik, ada hipokondriaka sinistra. Terus di bawahnya lagi ada regio lumbalis dextra. Lumbalis itu kan pinggang gitu teman-teman, itu bahasa Latin juga. Terus di tengah-tengah ada regio umbilikal karena memang ada umbilicus atau pusar ya di sini. Terus ada regio lumbalis sinistra, terus ada regio iliaca iliak dari iliacus juga sinistra, kemudian ada regio hipogastrik atau suprapubik, terus regio iliac dextra. Nah, jadi teman-teman ini ada yang harus ingat juga bahwa ini ada bagian-bagiannya. Kalau di regio hipokondriaka dextra itu ada hati, ada ginjal kanan, ada empedu, ada usus besar sama usus kecil. Terus di regio epigastrik itu ada hati juga, ada lambung, limfa, duodenum, kelenjar adrenal, pankreas. Di regio hipokondriaka sinistra itu ada liver, gaster, pankreas, ginjal kiri, limfa, dan juga ada usus kecil. Terus di regio lumbal kanan itu ada
ascendant colon, small intestine, sama right kidney. Umbilical ada duodenum, small intestine, ada transfer colon. Kalau di regio lombali sinistra itu ada colon descendant, small intestine, dan ginjal kiri. Terus di regio iliaca dextra itu ada appendix, cecum, ada colon ascendant sama small intestine. Kalau di regio hypogastrik itu ada bladder, ada kandung kemih, sigmoid colon, small intestine, sama organ reproduksi. Kalau di regio iliaca sinistra itu ada sigmoid colon, ada descending colon, sama small intestine. Kayak gitu ya, mungkin boleh baca aja. Lanjut ke gerak anatomi. Nah, jadi kan tubuh kita tuh nanti bergerak ya. Terus yang ngegerakin, yang ngebantu gerakin itu siapa? Tulang, teman-teman, tulang sama otot. Nah, tulang ini alat gerak pasif lah, dia tuh cuma sebagai penopang, sedangkan otot ini adalah alat gerak aktif gitu. Terus adanya persendian itu memungkinkan gerakan yang bermacam-macam, di mana berbagai gerakan dengan persendian ini dikontrol oleh kontraksi otot gitu. Terus gerak ini dibagi menjadi dibedakan gitu, ada beberapa jenis gitu ya. Secara garis besar itu ada gliding movement sama angular movement. Kalau gliding itu kan pergerakannya terbatas, gerak geser. Kalau angular itu kan banyak gitu ya, geraknya bisa kemana aja gitu. Nah, angular movement ini terbagi menjadi beberapa bagian, dari fleksi, ekstensi, abduksi, rotation, sama circumduction. Nah, di gliding movement, oke lanjut ya. Nah, gliding movement ini adalah pergerak sendi. Jadi dia itu gerakan yang paling sederhana ya, simple type, di mana permukaan tulangnya itu glides gitu, menggeser ke bagian permukaan yang lainnya. Jadi intinya tuh alat geraknya tuh bergeser satu terhadap lainnya. Nah, biasanya itu memang terjadi pada interkarpal, intertarsal, atau prosesus artikular di vertebrae. Jadi di karpal itu di telapak tangan dan telapak kaki juga gitu ya. Dan contohnya tuh ada di gerakan antara ors carpalia pada articulatio carpalia gitu, teman-teman. Itu pertama gliding movement atau gerak geser. Yang kedua adalah angular movement. Nah, angular ini adalah gerakan yang membentuk sudut nih dalam bidang sagital. Nah, terdiri atas berbagai banyak ya. Jadi ada fleksi, ekstensi, ada hiperekstensi, adduksi, abduksi, pronasi, supinasi, retraksi, protraksi, elevasi, depresi, rotasi, sirkumduksi, external rotation, internal rotation, inversi, eversi, dorsal fleksi, plantar fleksi, radial deviation, ultra deviation, dan opposition gitu. Nah, pertama fleksi ekstensi. Nah, fleksi itu adalah menekuk, teman-teman, menekuk. Kalau ekstensi itu meluruskan gitu ya. Nah, contohnya itu ketika gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan ya. Jadi ketika teman-teman jalan santai nih ya, gerakan ayunan ke depan, kakinya tuh ke depan set, berarti kan ada sedikit fleksi ya, tapi disebut dengan antefleksi karena ke arah anterior kan, antefleksi, dan ayunan ke belakang disebut fleksi juga, tapi retro ya, ke belakang, retrofleksi gitu. Jadi ingat ya, kalau fleksi ekstensi itu ketika gerak jalan santai ya teman-teman, jadi lagi jalan kaki. Tapi kalau ayunnya itu lebih belakang lagi, lebih kayak kuat banget gitu ya, sampai tumpul banget sudutnya, nah itu disebut dengan hiperekstensi gitu. Mohon maaf ya, tadi antefleksi ke depan, ke belakang kakinya, terus disebut retro ekstensi gitu. Retropleksi atau ekstensi sama aja sih ya. Nah gitu. Terus yang kedua, adduksi dan abduksi. Adduksi ini adalah gerakan mendekati tubuh nih, set gitu ya, mendekati sumbu tubuh. Kalau abduksi ini menjauhi ya teman-teman semuanya. Contohnya nih, ketika teman-teman upacara, terus lagi istirahat di tempat nih, kalau istirahat posisinya itu kaki berjauhan kan, disebut dengan abduksi teman-teman semuanya. Nah, kalau kakinya kalau lagi posisi siap berarti kalau posisi siap itu adduksi, berarti mendekati tubuh seperti itu. Selanjutnya gerakan elevasi dan depresi. Nah, elevasi ini adalah gerakan mengangkat kalau depresi itu menurun gitu. Artinya contohnya teman-teman ya, lagi senam, angkat pundaknya, itu disebut dengan elevasi. Kalau diturunkan pundaknya itu disebut dengan depresi gitu. Lanjut ke bagian inversi dan eversi. Nah, ini khusus untuk wilayah pergelangan kaki ya. Kalau in itu kan ke dalam, berarti keluar. Nah, berarti
inversi itu adalah memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Tuh, kalau eversi itu memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Seperti itu. Dan ini khusus untuk pergelangan kaki. Lanjut ke supinasi dan pronasi. Nah, supinasi ini supi gitu ya, berarti menengadah. Kalau pronasi itu menelungkup ya. Nah, ini juga khusus untuk daerah tangan, pergelangan tangan. Lanjut ke gerak rotasio atau gerakan kisar. Ini juga masuk angular movement, di mana rotasio ini adalah gerakan mengelilingi sumbu gerak yang dapat sejajar atau berimpit dengan sumbu panjang anggota yang digerakkan gitu. Nah, jadi kalau endo berarti gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang yang bersendi, kalau exo itu keluar. Nah, jadi teman-teman kelihatan kan gambarnya di sini, kalau endo ini kayak memutar ke dalam kayak gitu. Nah, kalau rotasi berarti dia itu gerakannya itu keluar pada sekeliling sumbu panjang tulang bersendi kayak gitu. Lanjut ke sirkumduksi. Nah, inilah gerakan melingkar, di mana teman-teman bayangkan saja gitu ya, kerucut ya, teman-teman, kerucut ujungnya, nah itu kan memutar ya, gerakan melingkar. Itu disebut dengan sirkumduksi, karena bisa bergerak mana aja gitu, di mana membentuk kerucut hayala dengan puncak kerucut itu sebagai sendi, dan rusuknya itu dibentuk oleh sumbu panjang anggota yang digerakkan, sedangkan alasnya itu oleh ujung bisa anggota yang digerakkan. Nah, ini sirkumduksi. Jadi dia tuh bisa gerakan semua gitu, gerak fleksi, ekstensi, aduksi maupun abduksi. Oke. Itu ya untuk gerak anatomi. Lanjut ke bagian jungpra atau joint. Ini sendi ya, teman-teman. Sendi ini disebut kalau pengertiannya itu adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadi atau tidak terjadinya pergerakan. Jadi sendi ini bisa bikin gerak banyak geraknya, bisa sedikit terbatas gitu. Nah, sendi ini dibagi menjadi 3. Ini kalau berdasarkan struktur atau berdasarkan jaringan yang terdapat di antara dua tulang tersebut, ada fibros, ada cartilagus, dan sinovial. Kalau fibrosa berarti dihubungkan sama jaringan fibrosa, tapi geraknya tuh sedikit. Yang nama fibrosa kan jaringannya tuh kan agak padat gitu kan. Kalau cartilago itu tuh tulang rawan, berarti itu tuh disatukan atau dihubungkan oleh kartilago hialin biasanya. Jadi tergantung ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Misalnya yang sinovial. Kalau sinovial itu tuh sendinya tuh diliputi oleh selapis tipis cartilago hialin yang ujungnya itu dipisahkan oleh rongga sendi, teman-teman semuanya. Nah, dan yang paling gerak itu, yang pergerakannya paling luas itu adalah sinovial. Nah, fibrosa. Nah, permukaan tulang yang bersendi ini dihubungkan oleh jaringan fibrosa yang geraknya itu sangat sedikit gitu ya. Derajat pergerakan itu tergantung pada panjang serabut kolagen yang menghubungkan tulang. Contohnya itu pada sutura ya, immovable, geraknya terbatas karena ada sutura coronalis. Terus ada gomfosis, immovable terjadi pada dentoalveolar joint, ini bergigi ya. Terus ada syndesmosis, ini juga pergerakannya agak terbatas di interosseous membran, ya antar tulang di lengan atas dan di kaki kayak gitu. Atau juga di articulatio tibia pubularis inferior. Lanjut di jungtura cartilagineus ya, cartilaginea. Itu terbagi 2, ada jungtura cartilaginea primer, ada yang sekunder. Yang membedakannya, kalau yang primer itu disebut sinkondrosis, kalau yang sekunder itu disebut dengan simfisis, adik-adik ya. Nah, kalau yang primer itu tuh jungtura cartilaginea itu tulang punggung itu disatukan oleh selempeng atau sebatang cartilago hialin. Nah, yang namanya cartilago primer itu biasanya terjadi pada tulang-tulang sedang mengalami pertumbuhan, gitu, pada anak-anak gitu ya, pada persatuan epifisis dan diafisis. Jadi pada epiphyseal plate pada sebuah tulang sedang tumbuh, atau bisa juga, nah yang kedua itu contohnya itu ada di antara iga pertama dengan manubrium sterni dah. Kayak gitu. Nah, untuk yang primer ini tidak ada gerakan yang dapat dilakukan. Terus untuk yang sekunder, ini disebut dengan simfisis.
Berarti kan contohnya tuh ada di symphysis pubis, kemudian ada di discus intervertebralis. Nah, jadi dia itu dihubungkan oleh slempeng cartilago fibrosa dan fascies articularis. Dan fascies articularis itu diliputi juga oleh selapis tipis cartilago hyalin. Contohnya itu ada di corpus vertebrae dan symphysis pubis. Ini gerakannya tuh sedikit. Terus ada juga di manubrium sterni dan sternumnya, terus ada di intervertebral discus, dan juga ada di sacrococcygeus. Kayak gitu, teman-teman. Yang ketiga itu lanjut di sinovial. Nah, sinovial ini adalah jadi junctura sinovial ini merupakan fascies articularis yang diliputi oleh selapis tipis cartilago hyalin yang ujungnya itu dipisahkan oleh rongga sendi kayak gitu. Terus susunannya tuh pergerakannya tuh sangat luas. Dan rongga sendi ini dibatasi oleh membrana sinovial, di mana si fascies articularis ini mendapatkan pelumas cairan kental yang disebut dengan sinovial atau cairan sinovial. Nah, jadi sinovial ini terbagi menjadi beberapa ini nih ya, beberapa bagian gitu. Ada plane ini ada sendi plana, ada hing atau sendi engsel atau ginglimus, terus ada pivot. Pivot ini nama lainnya itu trochoidea, ada kondilar. Kondilar ini kayak ini ya, kayak ellipsoid gitu ya. Kondilar itu kayak ellipsoid. Terus saddle, nah saddle ini adalah kayak sendi plana atau sendi selaris. Terus ada ball and socket, itu disebut dengan spheroidea. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Nah, pivot joint. Nah, oke, kita breakdown satu persatu ya. Sendi plana. Nah, sendi plana atau plane di sini articulatio plana, di mana nah ini gambar yang ini, di mana si sendi plana ini contohnya itu ada di articulatio ini ya. Bisa ini contohnya di sini ya, di telapak kaki, atau bisa juga di sternoclavicularis, atau bisa juga di articulatio acromioclavicularis, di mana kelihatan ya teman-teman di sini bahwa permukaan sendinya itu rata, hampir rata, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Terus selanjutnya adalah ginglimus atau hing ya, ini gambarannya. Nah, contohnya tuh pada siku atau kubiti. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau sendi engsel itu terjadi pada contohnya pada pintu. Jadi dia itu satu aksis, jadi gerakannya tuh kayak cuman fleksi sama ekstensi aja kayak gitu. Bayangin aja gerakan tuh cuman kayak gitu-gitu doang kan, kayak pintu aja gitu, pintu gitu-gitu doang. Nah, itu contohnya tuh pada lutut dan juga pada siku. Terus selanjutnya ada lagi articulatio trochoidea. Nah, trochoidea ini sama kayak pivot ya, tadi ini. Jadi dia itu kayak muter gitu, muter pivot. Itu biasanya tuh ada di C1 sama C2 vertebral, atau jadi pivot ini dia tuh pasak tulang yang dikelilingi sama cincin ligamentum, hanya memungkinkan dilakukan gerakan rotasi. Nah, jadi teman-teman kan kalau tangan ini kan kayak gini-gini ya, fleksi gitu ya, bisa fleksi. Terus gimana sih tangannya kalau muter gitu kan, muter gitu ke arah ini, ke arah apa? Jadi digerakin, diputer gitu tangannya ya. Nah, jadi itu tuh yang sendi yang dipakai itu adalah sendi trochoidea, sendi pasak gitu. Nah, contohnya itu pada articulatio radio ulnaris gitu. Jadi si radiusnya tuh kayak muterin ulna di ujungnya ya. Terus lanjut ke sendi condyloidea atau bisa disebut dengan ellipsoidea. Nah, ini gambarannya itu yang ini ya. Dimana contohnya itu pada radius dan os karpal pada telapak tangan gitu. Jadi condyloidea kayak gitu kan, itu dua permukaan konveks yang bersendi dengan dua permukaan konkav. Jadi gerakannya itu bisa fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Contohnya tuh pada metacarpophalanges, pada interphalangia manus. Lanjut ke apalagi saddle ya. Nah, saddle ini mana saddle? Nah, ini tuh kan kayak kuda gitu ya.
kayak kuda gitu ya. Jadi dia itu facies articularis convex ellipse yang sesuai dengan facies articularis concaps ellipse. Jadi gerakannya itu semua bisa, kecuali dia tuh nggak bisa rotasi. Nah, terjadi pada pada articulatio radiocarpalis. Terakhir adalah ball and socket. Nah, ball and socket ini gampang ya, kayak ini tuh bayangin aja teman-teman, ini tuh kayak luru gitu, dimana kepala sedang itu berbentuk bola pada satu tulang, cocok dengan lekuk sendi yang berbentuk soket pada tulang yang lain. Dapat melakukan gerakan yang luas seperti fleksi, ekstensi. Jadi semua tuh bisa. Contohnya tuh pada humerus, pada shoulder sama ini panggul ya, humerus, articulatio humeri. Sebentar. Nah, itu ya untuk ujung tura. Nah, ini contoh-contoh lain. Ini yang pivot, ini contohnya tuh pada atlantoaxial, jadi pada atlas, tulang atlas sama os aksis. Terus kalau hip joint, ball and socket ini pada ini tuh panggul ya, os femur. Terus kalau yang plain, sendi plana itu contohnya tuh pada acromioclavicularis. Terus kalau yang sendi limus atau engsel atau hing, contohnya tuh pada siku. Terus ada saddle, ini tuh kayak saddle itu kan apa ya, kayak kuda gitu ya, sadal kuda. Nah, itu kan contohnya tuh pada carpometacarpal joint. Terus untuk yang condylus itu kayak, sebentar saya lupa. Condylus ini kayak ellipsoid. Ya, contohnya itu pada metacarpophalanges. Gitu, teman-teman semuanya. Ini contoh-contohnya ya, bisa dibaca aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ini ya. Jadi kan kita tadi kita udah belajar bahwa anatominya ada yang superficial, ada yang profunda. Nah, jadi kita belajar anatomi superficialnya tujuannya apa? Biar kita tuh bisa mempelajari anatomi permukaan, terus juga bisa membagi bagian-bagian tubuh berdasarkan regio yang lebih kecil, sehingga nanti memudahkan kita sebagai calon dokter untuk mengetahui setiap bagian dan organ mana nih yang bisa mengalami gangguan atau sakit kayak gitu. Terus anatomi profunda. Nah, anatomi profunda ini dia tuh mempelajari anatomi yang secara lebih dalam dengan cara menguraikan bagian-bagian tubuh secara detail dengan cara diseksi. Diseksi itu kayak dibedah gitu kan. Terus dipelajari secara rinci dan nanti kan kelihatan ya setiap organ-organnya dan tahu gitu ya nanti kelainan-kelainannya itu apa aja gitu. Oke. Sebentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian ini anatomi sistem organ gitu. Nah, anatomi sistem organ ini tadi udah bahas, ada yang superficial, ada yang profunda. Nah, kalau yang superficial tadi udah, nah ini yang profunda. Nah, profunda ini terbagi menjadi 9 sistem ya, 9 sistem. Ini ada yang kurang kayaknya. Di sini ada skeletal, sirkulasi, muskular, otot, nervus ini saraf, respirasi pernafasan, ekskretori itu ya urinari, terus digestif, pencernaan dan reproduktif sistem. Mungkin di sini kurang endokrin kali ya, sama sensori sistem. Oke, kita mulai bedah satu persatu ya, jadi setiap bagian. Nah, jadi sistem muskuloskeletal. Oke. Muskuloskeletal system ini merupakan muskulo ini tulang. Skeletalnya tulang, muskulo ini otot. Jadi skeletal ini terdiri atas tulang, sendi, kartilago. Tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Nah, itu pengertian dari si skelet ya. Jadi ada tulang, ada sendi sama si kartilago ya. Terus kalau yang otot, muskulus, itu berfungsi sebagai mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik, itu respon tubuh terhadap perubahan perilaku. Gitu. Nah, terus fungsinya itu gimana gitu ya, fungsi dari sistem rangka. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi
dia itu sebagai framework of the body, kayak dasar, framework of the body yang dibuat dari soft cartilago sama si hard bone. Dia tuh fungsi dari skeletal ini sebagai mensupport, tubuh dan memproteksi organ-organ vital seperti otak gitu ya, jantung, paru-paru, itu fungsi skeletnya. Kayak kerusuk kan dia tuh melindungi organ paru-paru. Terus, skeletal ini dibagi menjadi 2 garis besar, ada yang aksial, ada yang perpendikular. Nah, apendikular, mohon maaf. Aksial ini adalah, sumbu tubuh, kayak sumbu tubuh, kayak tengah-tengah. Nah, contohnya itu adalah tengkorak, spine, ribs, dan juga sternum. Kalau apendikular itu gerak, anggota gerak, contohnya itu adalah shoulder, arms, bahu ya, terus panggul, terus legs, kaki. Nah, ini kalau kita bedah satu per satu, cranium, ini skull, terus ada os clavicula itu di belakang sternum, terus ini ada tulang rusuk ribs, ada humerus ini, humerus, kemudian bagian posteriornya lagi ada radius sama ulna, terus, ada vertebrae ini yang paling menopang tubuh, terus ada hip, os coccygeus ya, terus, ada telap, wiris itu adalah os carpalis dan os metacarpal, dan ini jari-jari itu ada os phalanges. Terus ada femur, ini adalah tuh yang paling besar, paling panjang, terus ada patella ini lutut, terus, tibia fibula, ini bagian ekstremitas inferior, kemudian ada tarsal, ada metatarsal bone sama phalanges. Terus, teman-teman, jadi sebetulnya nanti blok ini kalau kita, belajar di blok muskuloskeletal nanti ya, itu tuh dibedah lagi gitu ya. Jadi dalam setiap contohnya os clavicula itu ada bagian-bagian kecilnya lagi, dari mulai condylus, terus nanti ada bagian, fossa, dan lain sebagainya. Terus kalau muscular system, dia itu otot ini untuk pergerakan setiap bagian tubuh dan membantu, manusia untuk, apa ya, untuk perform aktivitasnya gitu. Atau di sini tuh dia tuh bekerja bersama skeletal untuk memproduksi gerakan yang disadari dan membantu sirkulasi darah dan juga makanan melalui sistem digestif. Di mana, otot ini terbagi menjadi 3 ya, ada otot skeletal, ada otot polos, dan otot kardiak atau jantung. Di mana si otot skeletal ini dia itu untuk mengkoneksikan, dia itu nempel di tulang-tulang, dia itu untuk, untuk pergerakan via contraction gitu. Kalau otot polos, dia itu untuk, ini pada gaster, contohnya jadi tidak disadari. Sedangkan kalau kardiak ini pada jantung, untuk regular beats atau pacemaker. Nah, ini ada bagian-bagian otot yang mungkin teman-teman nanti bakalan ketemu juga nanti di DMS, di mana di facial ini wajah, ada temporal itu samping, kemudian ada otot ada musculus masseter ini untuk mengunyah, ada platisma, di facial juga ada epicranius, frontal ada orbicularis oculi, dia itu adalah otot yang mengelilingi daerah orbital ya, daerah mata, os zygomatikus, terus ada orbicularis oris ini yang mengelilingi mulut. Terus di bagian bahu atau leher, mohon maaf, bukan bahu, leher itu ada sternohyoid, antara sternum dan hyoid, dan ada sternocleidomastoidea, ini yang paling panjang. Terus masuk ke shoulder dulu. Shoulder ini ada trapezius, ada deltoid ini di bahu. Terus masuk ke toraks ya. Nah, di toraks ini ada bagian lagi, ada pectoralis minor, ada pectoralis mayor, ini di dada, dan ada serratus anterior, dan ada interkostal. Terus masuk ke abdomen. Nah, di abdomen ada rectus abdominis, daerah di bagian medial, kemudian ada external oblique, internal oblique, dan ada transversus abdominis. Kemudian masuk ke bagian ekstremitas, itu di bagian tangan itu ada triceps brachii, ada biceps brachii, ada brachialis. Kemudian di bagian forearm itu ada pronator teres, brachioradialis, flexor carpi radialis, dan palmaris longus. Kemudian di pelvis, kemudian ada iliopsoas sama pectineus. Kemudian di ini di paha ya, di paha ada rectus femoris, ada passus lateralis dan passus medialis, ada tensor fascia latae, ada sartorius, ini yang panjang ya, sartorius, ada abductor longus dan gracilis. Terus untuk yang di bagian kaki, nantinya itu ada bagian fibularis longus, extensor digitorum longus, tibialis anterior, terus di bagian belakang ada gastrocnemius atau otot betis, dan juga ada soleus juga. Jadi pada intinya, sistem rangka ini
berfungsi untuk kayak penyangga ya. Jadi ininya muskuloskeletal ini dia tuh penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen, otot, sama jaring lunak dan organ. Terus si tulang ini juga berfungsi dalam hal penyimpanan mineral kayak kalsium, fosfat, lipid. Terus ada produksi sel darah, ada pelindung, jadi sebagai pelindung juga, sebagai penggerak dan memberikan bentuk pada bagian tubuh. Terus kalau untuk otot, dia itu sebagai pergerakan di mana si otot ini menghasilkan gerakan pada tulang atau otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur, di mana si otot ini menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gravitasi. Dan juga si otot ini untuk produksi panas, kontraksi otot-otot secara metabolis ini menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Itu ya. Itu adalah bagian penting ya untuk kita memahami basic dari si muskuloskeletal ini. Lanjut kita ke sistem yang kedua. Ini sistem apa namanya? Sistem organ yang kedua yaitu kardiovaskular system. Nah, ini tuh kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jadi inilah sistem sirkulasi yang penting sekali, di mana fungsinya itu adalah di sini move material, itu membawa material seperti gas, nutrien, limbah, hormon lewat si darah tadi. Di mana si sirkulasi sistem ini yang paling penting ini ada darah, yaitu cairan yang membawanya itu, terus pembuluh darah, tempat si darah ini mengalir, dan juga pompanya itu adalah jantung yang mempush, yang mendorong si darah ini melewati pembuluh darah. Nah, yang paling penting, jadi jantung ini adalah organ berotot dengan ukuran. Nah, si jantung ini tuh adalah organ yang letaknya itu ada di toraks, letaknya itu ada di daerah garis tengah antara sternum dan tulang dada di sebelah anterior. Bagiannya itu dibatasi oleh sternum costa 3, 4, 5 gitu. Nah, sedangkan pembuluh darah ini ada vena sama apa? Kok sampai lupa, arteri ya. Di mana dia itu untuk mendistribusikan ke seluruh tubuh. Terus ada darah, dia itulah media transportasi, ya akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, nanti itu di sirkulasi ini sebetulnya dipelajari juga sirkulasi kecil dan besar gitu ya, di mana si darah ini akan dipompa ke paru-paru, terus ada yang dipompa ke seluruh tubuh dan lain sebagainya begitu. Nanti juga sebetulnya harus di breakdown juga ya tentang jantungnya sendiri gitu. Jantung ini kan ada atrium, ada ventricle, terus ada katup-katupnya kayak gitu. Nah, nanti harus hafal ya setiap bagian arteri, venanya, vaskular ini. Terus lanjut ke bagian sistem respirasi. Nah, kalau kita lihat kenapa sih kita harus belajar sistem respirasi? Karena respirasi ini penting sekali ya. Pertama, untuk mensuplai tubuh yaitu oksigen dan membuang karbon dioksida, untuk memfilter udara, memproduksi suara, juga mengandung reseptor untuk mencium, juga untuk some excess water dan panas, kelebihan air, dan juga untuk regulasi pH darah. Dan yang paling penting ini adalah untuk bernafas kan, breathing, pulmonary ventilation, di mana ketika bernafas ini ada disebut dengan inhalation ketika kita menghirup, terus mengeluarkan itu exhalasi, disebut ekspirasi, inspirasi dan ekspirasi. Nah, di sistem respirasi ini ada bagian-bagian penting gitu. Jadi ketika ada bagian-bagian penting, organ-organ penting itu ada hidung atau nasal cavity, di mana atau cavum nasalis, di mana si hidung ini mempunyai rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring udara dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Jadi dia tuh hidung udara masuk nih, disaring-saring sama rambut-rambut di sana. Habis itu dia masuk ke bagian faring, di mana di bagian faring ini ada tempat persimpangan antara saluran pernapasan sama pencernaan. Kalau pernapasan itu di depan, kalau pencernaan itu di belakang. Nah, itu faring. Kemudian lanjut di itu faring ya. Faring itu adalah persimpangan antara pencernaan dan pernapasan. Terus kalau laring itu tuh letaknya di posterior dari faring. Jadi si laring ini ada 9 kartilago yang berbentuk kotak. Terus lanjut ke bagian trakea atau windpipe ya. Jadi si trakea ini tuh mendorong keluar debu-debu dan bakteri dengan gerakan silia-silia gitu ya. Trakea nanti masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini
ada dua, ada bronkus kanan dan kiri, karena memang paru kan ada dua. Terus untuk bronkiol masuk setelah bronkus itu ada bronkiolus, di mana di bronkiolus ini itu mengandung otot-otot polos. Lanjut ke bagian alveolus yang ada di pulmo, di mana alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah yang dibatasi oleh membran alveoli, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau pernafasan eksterna. Nah itu ya, ini penting ya. Jadi ada nose, laring, faring, trakea, bronki, dan lung. Intake oksigen and release karbon dioksida. Oke. Keempat, kita masuk ke gastrointestinal system. Gastrointestinal system. Nah, gastrointestinal system ini merupakan suatu sistem yang berfungsi dalam hal gaster dan intestin. Berarti kan ini berhubungan dengan gaster itu lambung, intestin ini adalah usus ya, itu bahasa Latin juga. Fungsinya itu untuk digesti, pencernaan partikel makanan, makanan dipecah, atau motilitas ini pergerakan organ dan makanan. Terus sekresi itu adalah mengeluarkan sekret ya. Terus absorpsi ini penyerapan kembali produk digesti ke darah atau ke pembuluh limpatik. Terus ada storage dan elimination, dan ada protective function. Tidak hanya organ tapi tubuh juga dia tuh menolak potential harmful food component gitu. Nah, terus bagian-bagian organ yang paling pentingnya itu ada, jadi ketika makanan masuk itu lewat oris atau mulut, kemudian masuk ke faring, terus tadi masuk ke esofagus ya kan, kalau pernapasan dia ke laring, terus dia masuk ke esofagus atau kerongkongan, terus masuk ke bagian gaster, dari gaster dia lewat ke ada pankreas, terus ada lewat juga ada hati juga di sini ya, tapi sebetulnya ini bukan ini kelenjar ya, kalau pankreas sama liver itu kelenjar. Salurannya itu dari gaster itu masuk langsung ke bagian usus kecil, atau terbagi lagi jadi 3, ada bagian duodenum, terus masuk ke ileum, terus ke sekum, jejunum, ileum, terus sekum ini di sini ya. Ini sekum tuh di sini, terus dia naik ke kolon ascendens, kolon transversalis, kolon descendens, kolon turun, dan juga terus ada sigmoid, dan terakhir ini ke anus. Nah, ini ada fungsi-fungsinya ya teman-teman. Terus ada rektum ya. Jadi pada dasarnya pada sistem pencernaan ini dibagi jadi 3 bagian. Ada proses penghancuran yang terjadi dalam mulut dan lambung, terus ada penyerapan yang terjadi dalam usus, dan ada proses pengeluaran pada anus. Jadi, nah sebenarnya ini ada pengertiannya sih, mulut untuk memecahkan partikel makanan, terus nanti dibantu sama kelenjar saliva yang melembutkan dan mendubrikasi makanan. Terus ada juga enzimnya, enzim amilase untuk memecah karbo, terus dia masuk ke faring untuk mengunyah, untuk menelan, terus masuk ke esofagus untuk sebagai jalan ya transport makanan, masuk ke gaster, di mana si gaster ini sebagai tempat penyimpanan makanan, dan juga di sana tuh ada enzim-enzim pepsin, ada HCl, dan juga ada mukus untuk memproteksi dinding gaster, dan juga untuk di sini juga bisa sih limited absorption. Terus dari gaster yaitu masuk ke small intestine. Small intestine ini dia itu pencernaan yang lengkap sekali, di mana ada mukus protein, terus untuk absorpsi nutrisi, dan ada enzim seperti enzim protease, sukrase, amilase, terus masuknya bile acids, terus ada lipase juga, dan ada nuklease. Terus ada kelenjar liver sama kelenjar pankreas, di mana si liver ini berfungsi dalam membreakdown dan membangun many biological molecules, terus juga sebagai penyimpanan vitamin dan besi, merusak sel-sel darah yang sudah tua, dan juga menghancurkan kayak racun ya, dia tuh sebagai pemberantas racun-racun, dan juga memproduksi bile ya, atau empedu ya, terus gallbladder, dan juga dia tuh store biles. Terus untuk yang pankreas, dia tuh meregulasi, dia tuh sebagai regulasi level glukosa darah, terus dia juga mensekresikan bikarbonat untuk menetralisir asam
lambung, dan pankreas ini mensekresikan enzim yang berfungsi, contohnya ada tripsin sama chymotrypsin untuk pencernaan protein, ada karbopektidase, ada amilase, ada lipase, nuklease. Nah, tadi dari usus ini dia masuk ke appendix dulu ya, di mana si appendix ini mengandung sel-sel imun, terus dari appendix ini masuk ke large intestine atau intestinum crassum, di mana dia tuh untuk mereabsorpsi air, ions, dan vitamin, dan stores limbah. Terus akhirnya endingnya di anus gitu ya. Akhirnya ya udah dibuang aja limbahnya. Oh ya, rektum ini untuk expel words, kayak ditahan dulu kayak gitu. Nah, ini gambarannya. Terus yang kelima, ini reproductive system. Nah, jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Untuk perempuan, untuk laki-laki itu memproduksi sperma, store sperma, produksi testosteron, dia mentransfer sperma ke perempuan ya. Terus ini ada bagian-bagian penting dari reproduksi laki-laki, dimulai testis. Dari mulai testis yang memproduksi sperma dan testosteron, ada epididymis untuk maturasi dari sperma, terus ada ductus spermaticus ini untuk menangkap sperma dari epididymis ke uretra. Terus ada kelenjar-kelenjar, kayak ada kelenjar aksesoris seperti vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper. Nah, ini tuh untuk memproduksi cairan spinal untuk memberikan makan gitu pada sperma, dan si sperma ini bisa berenang gitu, dan si sperma dan cairan spinalis ini tuh kalau bersatu itu disebut dengan semen. Terus ada uretra, ini tuh tempat jalannya sperma nanti keluar. Terus ada penis, ini ada tempat sperma ini akan masuk ke dalam tubuh female gitu. Terus ada skrotum. Skrotum ini jadi dia tuh sebagai tempat penyimpanan testis, di mana suhunya tuh nggak boleh panas, nggak boleh tinggi, nggak boleh dingin, di mana harus suhu yang optimum. Kenapa? Karena di dalam skrotum ini ada proses pembentukan sperma, jadi meiosis gitu, harus kayak harus suhunya pas gitu, jangan sampai terlalu panas, jangan sampai terlalu dingin gitu. Terus kalau nah itu yang laki-lakinya. Nah, kalau yang untuk perempuannya itu ada tuba Pavlovi, ini tuh untuk tempat pembuahan, fertilization, terus storage sperma, jadi si sperma transit, atau untuk early pre-implantation embryo support, dan juga untuk barrier dari mikroorganisme. Terus ada ovarium, ini yang paling penting. Nah, ini tuh tempat maturasi dari oosit atau sel telur, dan tempat ovulasi, juga biosintesis dari steroid, dan juga produksi hormon peptida. Terus ada uterine corpus, di mana ini tuh untuk mensupport embrio dan support fetus dan plasenta. Terus ada endometrium, ada myometrium, dan ada vagina. Oh, cervical dulu. Cervix ini adalah timing sperma ini masuk, dan juga sebagai mikroorganisme barrier. Nah, si vagina ini tempat deposition dari sperma, dan juga tempat melahirkan birth canal, kayak gitu. Oke. Nah, sebetulnya ini kan bagian dalam ya. Nah, bagian luar dari si reproduksi female ini ada bagian pulpa, ada pons pubis, ada labium mayor, ada labium minor, dan ada klitoris. Ini tidak ada ya. Terus selanjutnya adalah masuk ke sistem endokrin. Nah, jadi fungsi dari sistem endokrin ini untuk mengirim pesan, untuk mengkontrol dan mengkoordinasikan lingkungan tubuh gitu, kayak suhu, metabolisme, perkembangan, reproduksi. Jadi sebagai homeostasis dan meregulasi sistem organ. Hormon ini merupakan sinyal kimia yang ditransfer, ya ditravel gitu ya, melewati darah. Sedangkan kelenjar ini adalah organ yang mensekresikan dari hormon. Nah, struktur yang paling sering disebut dalam sistem endokrin itu ada hipotalamus, ada pituitary gland. Nah, jadi sistem endokrin ini tuh ada itunya apa namanya tuh, ininya tuh kelenjar endokrin. Sistem endokrin ini terdiri atas hipofisis, tiroid, paratiroid, ada hipofisis, ada tiroid. Oh, ini ada pituitary gland, kelenjar pituitary. Terus ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar tiroid juga, ada kelenjar adrenal, ada pankreas, ovarium, dan testis. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjarnya. Terus kelenjar endokrin itu adalah kelenjar endokrin mayor. Nah, si kelenjar-kelenjar ini tuh menghasilkan hormon ya, atau zat kimia perantara yang disekresikan ke dalam darah.
Nah, jadi fungsi hormon sendiri tadi udah dijelasin bahwa fungsi hormon ini sebagai pertumbuhan dan perkembangan, terus jadi metabolisme juga sebagai fungsi sosial, seksual, reproduksi dan juga mood gitu. Nah, ini ada apa ya? Ada penjelasannya sedikit dari setiap kelenjar hipotalamus. Nah, ini hipotalamus ini ada di sini dia tuh membentuk hormon-hormon dan mengkontrol kelenjar pituitari. Jadi dia tuh memproduksi hormon yang disimpan di kelenjar pituitari. Terus ada pituitary gland, dia itu adalah memproduksi hormon yang meregulasikan ke kelenjar endokrin yang lain. Terus ada paratiroid gland, di mana si paratiroid ini daerah neck ya, dia itu melepaskan hormon paratiroid yang meregulasikan level dari kalsium di dalam darah. Terus ada timus, di mana si timus sendiri timus ini selama anak-anak timus ini melepaskan timosin, di mana menstimulasi perkembangan dari sel T. Terus ada kelenjar adrenal, dia itu melepaskan epinefrin dan norepinefrin yang membantu tubuh dalam regulasi stres. Terus ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini melepaskan melatonin untuk yang apa ya, berhubungan dengan aktivitas ritmik seperti siklus bangun tidur gitu. Terus ada tiroid. Nah, tiroid ini memproduksi tiroksin untuk regulasi metabolisme, terus ada pankreas, ini memproduksi insulin dan glukagon, regulasi glukosa darah. Terus ada ovarium, di mana ovarium ini ada ovaris ini memproduksi estrogen dan progesteron, di mana estrogen ini berhubungan sama perkembangan karakteristik seks sekunder dan juga untuk perkembangan sel telur. Sedangkan progesteron juga itu kan estrogen ya. Kalau progesteron ini dalam mempersiapkan uterus dalam fertilisasi. Sedangkan testis ini untuk memproduksi testosteron, di mana bertanggung jawab dalam produksi sperma dan perkembangan dari karakteristik seks sekunder laki-laki. Kita masuk lanjut ke bagian genitourinaria system, di mana genitourinaria system ini merupakan sistem organ yang penting sekali atau disebut dengan ekskretori karena fungsinya ekskresi gitu ya dalam produksi, penyimpanan dan eliminasi dari urin. Nah, di dalam tubuh manusia sistem urinaria ini yang paling penting itu ada bagian 2 ginjal, 2 ureter, 1 bladder dan 1 uretra dan ada 2 sphincter muscle. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, jadi si ginjal ini lokasinya itu ada di retroperitoneal, ada di lateral di sekitar torakel 12 sampai lumbalis 3 vertebrae dan letak dari ginjal kanan ini lebih rendah ya dibanding yang kiri. Kenapa? Karena memang ada desakan dari organ hepar. Rata-rata ini ukurannya tingginya 12, lebarnya 6 dan tebalnya itu 3 cm. Nah, fungsi ginjal sendiri ini sebagai primary functional organ. Dia itu untuk memproduksi dari urinnya sendiri gitu ya. Sedangkan kalau ureter ini tuh sebagai drain urin dia itu sebagai saluran dari ginjal ke bladder, kandung kemih. Sedangkan urin dari bladder sebagai tempat penyimpanan urin sementara, sedangkan ureter ini tempat urin ini keluar dari tubuh. Terus ya udah begitulah siklusnya gitu. Di mana si bladder ini tuh merupakan kantong berongga yang bisa meregang dan bisa disesuaikan sesuai dengan status kontraktil otot polos di dindingnya. Terus ureter sendiri ini tuh untuk ekskresi tubuh, ginjal urin. Sebentar. Nah, sedangkan ureter ini merupakan saluran keluar dari urin yang diekspresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinari.
Selanjutnya kita masuk ke sistem nervous. Nah, sistem saraf ya. Jadi sistem saraf ini merupakan sistem yang berfungsi dalam koordinasi antara berbagai various organ gitu kan. Sistem saraf ini kan dia tuh ada di seluruh tubuh ya. Yaitu terdiri atas ada otak, spinal cord, dan various nervous, di mana si impulsnya itu dari sense organ, dari sensoris ditangkap ke brain, kemudian pesannya itu nanti diproses, kemudian lanjut ke motor organs kayak gitu. Nah, jadi sistem nervous ini dia itu terdiri atas ada sentral, ada perifer. Nah, jadi sentral ini kan pusat ya, berarti ada otak sama si spinal cord. Spinal cord ini medula spinalis ya. Terus ada peripheral nervous system, ini terbagi dua, ada somatic autonomic. Bedanya kalau somatic ini lebih ke voluntary ya, dapat disadari gitu pada rangka, biasanya kalau autonomic itu tidak disadari. Terus ada afferent, ada efferent. Nah, afferent ini biasanya tuh sensori, terus ada di outside, dari si sentral. Terus untuk biasanya afferent ini sebagai reseptor dari visual, auditori, chemoreceptor, somatosensori gitu. Sedangkan kalau afferent itu motor, jadi dari otak atau dari sentral ke bagian perifer. Kayak gitu. Nah, ini pembagiannya. Jadi otak ini terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Ada lobus temporalis, lobus frontalis, varieta occipital, ada cranium, cortex, ada basal ganglia, ada midbrain, ada brainstem, terus ada spinal cord, ada dura mater, lapisan-lapisan inias dan lain sebagainya. Ini ada anatomi dari spinal cord. Jadi pada intinya memang sistem saraf ini bertugas dalam menyampaikan rangsang dari reseptor, kemudian dideteksi terus direspon oleh tubuh gitu. Jadi sistem saraf ini ada pusat, ada perifer. Pusat ini ada otak sama si tulang belakang atau medula spinalis. Terus kalau yang perifer itu ada 12 pasang kranial dan 31 pasang vertebral ya, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, jadi fungsi dari sistem saraf tersendiri itu sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Terus sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respons terhadap keadaan sekitar, juga mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut ini dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Oke, terakhir ya. Ini masuk ke sistem sensori neural. Nah, sensori neural ini ada beberapa bagian, ada mata, telinga, hidung, terus kulit juga ya, kulit, lidah atau integumen. Nah, jadi fungsinya tuh kan di sini sistem sensori ini terdiri atas reseptor di sel-sel spesialisasi dan organ yang menerima perubahan internal external environment, di mana si stimulusnya itu disebabkan karena nervous impulse-nya itu dikirim ke brain untuk diinterpretasi, di mana stimuli dari lingkungan ini akan diterima, yaitu sensasi melihat, mendengar, sentuhan, rasa, posisi, dan keseimbangan. Nah, yang pertama ini mata ya, mana mata? Nah, ini. Jadi si mata ini adalah organ untuk melihat, untuk mendeteksi cahaya. Nah, jadi ini ada bagian-bagian dari mata yang vital gitu ya, dari mulai ada iris, ada kornea, ada lens, ada ciliary body, ada retina, optic nervus, dan optic discus, ada sklera. Terus lanjut ke bagian telinga. Nah, di bagian telinga ini merupakan organ yang untuk mendeteksi suara dan berperan dalam keseimbangan juga dan posisi tubuh gitu. Karena ada tuba estasi, ada cochlea vestibularis nervus. Ini adalah nervus 8 ya. Nah, ini juga ada bagian pinna, bagian daun telinga. Jadi telinga ini terbagi menjadi 3. Ada outer bagian luar, medial, tengah, dan inner dalam. Di mana
ketika suara masuk itu melewati eksternal auditory meatus, terus dia masuk juga ke membran timpani ini sebagai pembatas antara outer dan middle. Terus dia itu melewati menjalar ke bagian tulang-tulang itu malleus incrustatus, terus dia lanjut ke bagian inner cell gitu ya, ada nervus vestibularis, ada membran labirin. Nah, nantinya itu akan diproses sampai ke otak gitu ya untuk diinterpretasi. Terus lanjut ke bagian hidung. Nah, di bagian hidung ini merupakan adalah penonjolan pada vertebrae yang mengandung nostril gitu. Nostril ini untuk menyaring udara untuk pernafasan, di mana hidung ini adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi ini menghirup udara pernafasan, menyaring udara, juga menghangatkan udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. Ini ada bagian-bagian penting dari hidung, jadi ada internasal canal, ada nasal cavity, ada middle nasal cavity, ada superior, medial, inferior nasal, vestibul, terus ada oral ya, terus dia itu masuk nanti nasal ke nasopari dan masuk lagi ke sopal dan sebagainya. Kemudian lanjut ke bagian lidah. Nah, di bagian lidah ini atau lingua, di mana si lingua ini berfungsi dalam mengunyah, menghisap, berbicara, terus mengandung organ pengacap dan peraba, dan 2/3 itu 2/3 anterior dalam mulut dan 1/3-nya itu ada di daerah faring kayak gitu. Nah, ini ya. Terus sedangkan lanjut ke bagian integumen. Nah, integumen ini terdiri atas epidermis, ada dermis, dan hipodermis atau subkutan tisu. Di mana si kulit ini sebagai alat ekskresi karena memang adanya kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera yang letaknya itu di bagian dermis dan mengeluarkan keringat gitu. Dan fungsi lain sebagai alat ekskresi sebagai organ penerima rangsang, juga pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran dan bibit penyakit, serta untuk pengaturan suhu tubuh. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai ya semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan segala apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tentunya dipahami oleh teman-teman pendengar semuanya. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.